Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Ahmad Al-Zahra dengan NIM 10420005. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman materi pertemuan 5 Sistem Informasi Manajemen, yakni tentang sistem pendukung manajemen atau manajemen support system, serta sistem pengelolaan transaksi atau TPS. Yang pertama yaitu sistem pendukung manajemen. Sistem pendukung manajemen atau manajemen support system adalah kumpulan teknologi komputer yang mendukung pekerjaan manajerial, khususnya dalam proses pengambilan keputusan. Sistem pendukung manajemen ini pada umumnya muncul ketika aplikasi sistem informasi berfokus pada penyediaan informasi dan dukungan dalam pengambilan keputusan yang efektif oleh para manajer, karena penyediaan informasi dan dukungan adalah hal yang sulit, maka diperlukan sistem pendukung operasi yang biasa disebut dengan sistem pendukung manajemen. Sistem pendukung manajemen memiliki banyak jenis yang keseluruhannya dianggap sebagai MSS, yaitu yang pertama TPS atau Transaction Processing System, yang kedua OA atau Office Automation, yang ketiga DSS atau Decision Support System, dan yang keempat adalah ESS atau Executive Support System. Sebuah organisasi yang cukup besar, biasanya setiap subsistem dapat dibagi menjadi manajemen tingkat atas, tingkat menengah, dan tingkat bawah, serta bagian operasional atau yang dikenal dengan piramida organisasi. Sistem pendukung manajemen memiliki peranannya masing-masing dalam tingkatan tersebut. Yang pertama yaitu manajemen tingkat atas. Manajemen tingkat atas membutuhkan informasi dari dalam maupun luar organisasi, namun mereka hanya butuh ringkasan yang telah disaring. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manajemen tingkat atas perlu dibantu komputer yang berfungsi sebagai Executive Support System atau ESS. Yang kedua adalah manajemen tingkat menengah. Para manajer mengurusi arus keluar masuk dan pengumpulan data. Mereka membutuhkan komputer untuk mengumpulkan data, mengolah data, dan menghasilkan informasi. Maka mereka membutuhkan MSS atau sistem pendukung manajemen. Selanjutnya, peralatan perkantoran dan komunikasi yang dipakai untuk semua agar keputusan yang diambil efektif, maka membutuhkan Office Automation. Para manajer dari departemen lain membutuhkan komputer yang memiliki kemampuan menganalisis dan membuat keputusan, maka mereka membutuhkan komputer Decision Support System atau DSS. Manajer bagian operasi. Manajer bagian operasi atau BO lebih mengutamakan proses transaksi dan menyimpan data. Mereka tidak membutuhkan komputer untuk menganalisis, tetapi sebuah komputer yang mempunyai kapasitas besar dan kecepatan tinggi, seperti komputer mainframe. Bagian ini sering disebut Transaction Processing System atau TPS atau sistem pengolahan transaksi. Adapun submateri yang kedua adalah sistem pengolahan transaksi atau TPS, Transaction Processing System, yakni sistem yang menjadi pintu utama dalam pengumpulan dan pengolahan data pada suatu organisasi. Sistem yang berinteraksi langsung dengan sumber data pengolahan transaksi di mana data sehari-hari yang mendukung operasional organisasi. Tujuan utama TPS adalah menyediakan seluruh informasi yang dibutuhkan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam organisasi agar aktivitas bisnis berjalan dengan baik dan efisien. Transaction Processing System atau TPS, sebuah sistem yang digunakan untuk keperluan transaksi sehari-hari. Sistem ini sangat berguna untuk menganalisis atau memproduksi data. Tujuan TPS yang pertama yaitu capture, proses, dan update database yang diperlukan untuk mendukung kegiatan rutin perusahaan. Yang kedua, memastikan bahwa data diproses secara akurat dan lengkap. Yang ketiga, menghindari memproses transaksi penipuan. Yang keempat, menghasilkan tanggapan dan laporan tepat waktu. Yang kelima, mengurangi kebutuhan tenaga kerja administrasi. Selanjutnya, membantu meningkatkan layanan pelangganan, dan yang terakhir adalah mencapai keunggulan kompetitif. Adapun karakter TPS menurut Ephraim Turban pada tahun 2008 menjelaskan beberapa karakternya. Yang pertama, program dapat melakukan fungsinya dengan benar dan lengkap. Yang kedua, program memiliki user interface berkualitas tinggi. Yang ketiga, program bekerja dengan efisien. Yang keempat, program terlindung dan mudah dipelihara. Dan yang terakhir adalah program didesain dengan baik dan didokumentasikan lengkap.
Adapun aktivitas dalam TPS, yang pertama adalah data collection, yaitu pengumpulan data. Yang kedua, data editing atau editing data. Yang ketiga, data correction atau koreksi data. Yang keempat, data manipulation atau manipulasi data. Yang kelima, data storage atau penyimpanan data. Dan yang terakhir adalah report and document production atau produksi dokumen. Berikut adalah daftar pustaka dari materi yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.